bisa lihat. Ini sudah siap pakai ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Sabab Seru. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat quiver ya dari bahan sederhana ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan dulu teman-teman, ini ada beberapa jenis quiver yang teman-teman bisa lihat. Jadi quiver itu ada back quiver dan juga side quiver ya, yang terletak di belakang punggung dan juga di samping di dekat paha. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi dari tabung badmintonnya. Sudah kita finishing dengan pernis. Ini muat 10 row ya teman-teman. Itu 5 susun 2 row-nya. Jadi teman-teman silahkan disimak. Tapi sebelum kita lanjut ke proses pembuatan, kita akan kenali dulu dari beberapa jenis quiver saya yang alhamdulillah, qadarullah saya buat. Jadi insya Allah teman-teman mudah kok untuk membuatnya. Oke, di sini ada back quiver yang ini sudah dari kurang lebih tahun 2015-an ya, atau 2014-an, dari saya SMK dulu. Ini quiver belakang. Jadi kalau dipasang itu akan terletak di punggung ya. Ini muat 9 row teman-teman, dari gulungan tikar ya. Kemudian nah, ini quiver kedua saya dari tas bekas ya, tas samping. Jadi saya coba untuk satu padukan dengan pipa 3/4 in yang saya lapisi dengan wallpaper sehingga mudah digunakan. Itu per pipa muat 3 row ya. Sudah dibuat batasannya sehingga fendesnya tidak saling bertubrukan. Nah, seperti itu. Lalu ini tabung quiver saya yang ketiga. Ini saya waktu itu membuat ingin simple saja, sehingga tali pinggangnya itu simple, tinggal dimasukin saja. Lalu ini ukurannya lebih kecil. Ini muat 7 row ya teman-teman. Simple sekali. Karena waktu itu saya memang pengen yang cepat, ambil simple. Jadi kalau memang lagi butuh mau banyak, saya bawa yang 9, atau yang tadi yang quiver samping itu bisa muat jadi 15-an row gitu. Ini yang simple. Ini dari tabung tikar juga teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman. Jadi jangan takut, silakan coba saja. Insya Allah akan jadi kok hasilnya. Saya ingin bentuk ini seperti sederhana tapi tradisional gitu. Jadi saya lilit dengan tali nilon, lebih khas tampaknya seperti itu. Lalu di bagian bawahnya itu dari kaleng sehingga lebih kuat, tidak mudah lepas gitu teman-teman. Maklum ya kan, arrow kita tajam gitu. Oke, lanjut. Ya, ini dia quiver yang baru saya. Bentuknya seperti sarung golok ya. Ini saya ingin lebih tradisional karena memang saya pemain horsebow. Saya horsebower teman-teman. Sehingga saya ingin yang bentuk tradisional. Ini adalah side quiver. Talinya pun tali coklat ya teman-teman. Jadi saya ingin nyatu aja warnanya gitu. Lalu ini muat 10 row teman-teman. Saya khususkan untuk row bambu saya, sehingga memang saya ingin horsebower itu saya menggunakan bambu. Kecuali ketika sedang latihan biasa atau memang lagi uji coba jarak jauh, saya menggunakan row aluminium. Tergantung teman-teman lagi bagaimana memanahnya dan lain sebagainya. Oke, di sini saya hiasi dengan beberapa hal, yaitu ada busa hati ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya untuk penguat itu saya gunakan tali nilon, sehingga sebelum di furnace itu saya gulung dulu sehingga bercorak seperti di bawah. Lalu di bagian atas untuk memberi jarak antara row-nya itu saya menggunakan triplek ya teman-teman. Ya, insya Allah ini lebih insya Allah kuat, tahan air karena sudah kita furnace. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara pembuatan quiver keempat saya ini, nah simak video berikut ya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini bisa lihat bahannya sangat sederhana sekali. Kita hanya butuh alat tulis, ya, lem Korea, lem cair. Oke, kemudian cutter, kemudian tabung bekas kok, ya. Bola badminton yang bulu kok itu ya. Ya, belum bisa dapatin, kalau mau beli juga bisa atau pakai bekas saja.
atau bekas gulungan tikar teman-teman, bisa ya, tergantung teman-teman yang bagaimana. Kita akan mulai ya teman-teman. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah kita akan melihat dulu dari bentuk ini, teman-teman mau seperti apa dulu. Mau utuh seperti ini, berarti tinggal cat aja teman-teman dengan cat vernis ya. Tapi saya ingin membuat bentuk yang berbeda teman-teman, jadi perhatikan ya. Ya teman-teman, di sini sudah ada yang jadi. Ini dari bekas gulungan ini ya, bisa dilihat. Nah, saya ingin membuat bentuk yang berbeda, yaitu lebih seperti agak lancip di bagian ujungnya. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah siap pakai ya. Ya, sudah di vernis. Ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Saya buat seperti tameng bentuknya. Ya. Jadi tinggal teman-teman tekan saja. Dibuka lalu teman-teman tekan sehingga bentuknya seperti tameng. Nah, baru teman-teman cat. Bagaimana bentuk di bawahnya ini? Ya, lihat lipatan ini, teman-teman tinggal belah saja. Ini teman-teman berikan garis sekitar 7 cm. Ya. Berikan garis, lalu potong di sini, lalu tekuk ke dalam. Sudah. Ini dipotong, tekuk ke dalam, lalu teman-teman lipat. Ya, ini hasilnya. Nah, seperti ini. Insya Allah kuat teman-teman. Setelah dipernis, lalu ikat dengan tali kalau mau ya, biar makin kuat. Nah, insya Allah sudah semakin kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Nah, kita akan lihat bagaimana setiap potongan ininya kita buat. Jadi teman-teman bisa paham dan tahu. Oke, stay tune. Ya, teman-teman bisa lihat itu adalah setelah kita belah, kemudian kita tekuk. Nah, lalu kita berikan lem cair sehingga lebih kuat, dan kita akan berikan ikatan dari tali nilon yang sudah kita bentuk seperti tameng ya. Nah, ini dia ikatannya. Ya, insya Allah lebih kuat. Ya, ini bagian bawahnya. Lalu kita berikan ornamen sedikit ya dari busa hati, dan talinya itu sengaja saya pasang dulu. Kenapa? Karena untuk pengujian bagaimana letaknya, kemudian keseimbangannya ketika dipasang dengan beban 10 row. Seperti itu teman-teman. Semakin dengan banyak belajar, insya Allah teman-teman makin paham bagaimana pernak-pernik panahan kita buatnya. Seperti itu. Kemudian untuk bagian atasnya, penahan dari row-nya agar Venus tidak bertuburkan, ini adalah kita gunakan triplek ya. Ya teman-teman, ini adalah bahan selanjutnya. Sini ada vernis ya, kita bisa lihat. Ini teman-teman bisa dapatin 60-75.000 satu kalinya. Kemudian ada potongan triplek teman-teman. Ini untuk membuat lubang penyangga dari row kita sehingga tidak goyang sana sini. Nah, ini busa hati teman-teman. Ya seperti ini, ada hitam dan juga abu-abu. Tenang teman-teman, kalau mau bisa bilang ya yang di Pontianak. Oke. Lalu, nah ini dia. Ini yang akan kita buat menggunakan triplek ya teman-teman. Ini sudah dipakai teman-teman, jadi agak compeng-camping catnya. Oke, ini bisa muat sampai 10 row. Sehingga kenapa perlu kita buat seperti ini? Agar row-nya tidak saling bertuburkan di bagian Venusnya, sehingga lebih rapi, sehingga Venusnya juga tidak bengkok sana sini teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan triplek bekas. Oke, stay tune. Ini adalah yang sudah jadi tapi belum finishing kita pernisnya. Ya, ini benar-benar dari tabung krok teman-teman. Lihat, tidak masalah itu lemnya meluber, nanti akan tertutup oleh vernisnya. Oke, sebelum itu kita saksikan dulu beberapa penjelasan dari quiver saya. Oke, baik. Di sini kita akan tunjukkan dulu beberapa tipe quiver yang bisa teman-teman buat. Nah, ini yang tadi ya. Ini busa hatinya. Kalau teman-teman mau bisa, tidak masalah. Nah, ini muat 10 ya.
muat 10 row. Ya, ini yang pertama. Lalu kalau teman-teman mau bentuknya bulat saja tidak masalah. Ini kalau saya ini back quiver di belakang. Ya. Ya, ini sudah lengkap dengan talinya. Bisa ke samping dan juga ke belakang jadi lebih erat. Kemudian ini side quiver menggunakan pipa 3/4 in yang dilapisi wallpaper. Ini tas bekas samping ya. Nah, lihat teman-teman. Ya. Jadi kita nggak perlu beli sih sebenarnya. Bahkan kalau beli itu ada yang memang kualitas yang memang tidak bagus. Kayaknya itu tidak bagus teman-teman, tidak awet. Nah, ini satu lagi yang tipe tabung tapi saya jadikan side quiver. Ya, ini muat 7 teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa berkreasi di sini. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Sabab Seru di Sabab Arseri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.